Kalian tahu nggak kalau dulu ada Raja Inggris yang terkenal bukan karena gaya pemerintahannya, tapi karena doi jago banget dalam berperang. Semua operasinya berhasil dengan mulus. Tapi win rate 100%-nya harus rusak di tangan Salahuddin Al-Ayyubi, salah satu tokoh besar dalam sejarah Islam. Kisahnya lumayan panjang kali ini, jadi siapkan cemilan dan tempat yang nyaman ya, karena inilah seri 100 hari mengenal Raja Richard I. Richard the Lionheart atau Raja Richard I adalah raja yang dikenal dengan strategi militernya yang sangat kuat, tidak takut apapun dan selalu berhasil di setiap operasinya. Dan ya, yang paling terkenal dari cerita hidupnya adalah saat Perang Salib ketiga, yaitu usaha kesekian kalinya umat Kristen berusaha merebut tanah suci Yerusalem dari pasukan Muslim tentunya. Cuman sebelum kesana kita kenalan dikit dulu siapa sih Raja Richard I. Dia lahir pada 8 September 1157 di Istana Beaumont, Oxford, Inggris sebagai putra ketiga dari pasangan Raja Henry II dan Eleanor. Nah, karena Richard lahir dari keluarga bangsawan, ia pun berkesempatan mengenyam pendidikan terbaik pada saat itu. Dari kecil, Richard juga sudah disuguhkan berbagai kisah dan literatur abad pertengahan terkait kisah perjuangan kesatria, agar kelak Richard punya jiwa kesatria yang pantang menyerah. Sebenarnya ini adalah ide dari ibunya, yang memang suka dengan kisah kesatria. Cuman mungkin karena literasi kesatria yang ia baca, Richard muda jadi punya jiwa pemberontak dan terlalu berani. Ia akhirnya terlibat dalam sebuah pemberontakan melawan ayahnya sendiri. Upaya pertamanya untuk menggulingkan ayahnya terjadi pada tahun 1173 ketika ia dan semua saudaranya yaitu Henry, Geoffrey, Prince Brittany, dan William bersatu untuk meruntuhkan ayahnya sendiri. Mereka yang masih muda ini tentunya sangat semangat melakukan ini dong, walau mereka tahu mereka mempertaruhkan gelar putra mahkota mereka. Cuman upaya mereka ini masih belum berhasil karena ya masih bocil-bocil semua kan. Tapi anehnya pada usia ke-15 tahun Richard malah mendapatkan gelar kebangsawanan oleh Louis VII yang merupakan pihak lain yang ternyata ingin melihat Raja Henry jatuh. Intinya pemberontakan Richard tadi dan selanjutnya didukung oleh pihak lain. Ia pun memberontak lagi, tapi digagalkan oleh para pengikut setia Raja Henry II. Tetapi segala kelakuan anehnya ini diampuni oleh Raja Henry, karena pada saat persidangan Richard muda disumpah untuk setia kepada ayahnya. Lambat laun ia kemudian semakin mengerti apa itu gelar putra mahkota. Ia berhasil memimpin pasukannya untuk menghalangi berbagai pemberontakan. Kemudian ia juga berhasil merebut sebuah kastil bernama Kastil Taillebruch yang dianggap tidak tertembus oleh apapun dan siapapun. Cuman usia Pangeran Richard yang masih relatif muda ternyata punya sifat lain yang ternyata gimana ya? Jadi dia tuh sering banget menyiksa tahanan perang yang ia tangkap, bahkan sampai tiada. Udah begitu para wanita bangsawan yang ia tangkap saat menguasai sebuah wilayah, ia jahati juga dengan menjadikan wanita itu sebagai wanita senang-senang. Berbagai keberhasilannya ini membuat Richard muda semakin menginginkan lebih. Pikirannya kembali ke rencana awal, yaitu menjadi raja. Dan tentunya, ia harus mengkudeta ayahnya sendiri. Lagi, Richard sebenarnya memang punya hak jadi raja, karena dia juga adalah keturunan biologis dari Raja Henry II. Namun, ternyata Raja Henry II ternyata sudah punya rencana lain, yaitu menjadikan anaknya yang lain, yaitu Henry, sebagai raja. Semuanya sudah diatur, dari mulai pendidikan sampai kapan Henry muda akan dilantik jadi raja. Tapi sayangnya Henry muda tiada akibat penyakit disentri. Richard dan adiknya yang bernama John kemudian membentuk aliansi dengan Philip II, Raja Prancis muda yang baru memerintah. Koneksi kuat dari Prancis ini sendiri ia dapatkan dari ibunya, yaitu Eleanor tadi. Soalnya ibunya sendiri ingin banget gitu menggulingkan Henry II, suaminya sendiri. Pemberontakan besar ini akhirnya membuat Raja Henry II menyerah dan kemudian menandatangani perjanjian yang berisi jika Richard adalah pewaris tunggal dari tahta kerajaan Inggris. Dan akhirnya terwujud, ia dilantik pada 2 September 1189 sebagai Raja Inggris. Cuman karena jiwa kesatrianya terlalu besar, ia akhirnya cuman ada di Inggris dan berpolitik selama 6 bulan sebelum akhirnya ia melakukan sebuah perjalanan ke Yerusalem dengan tajuk Perang Salib Ketiga. Dalam Perang Salib kali ini umat muslim bukan hanya melawan satu raja, tapi 3 raja sekaligus, yaitu Frederick I dari Jerman, Philip II dari Prancis, dan tentunya sang main karakter Richard I the Lionheart. Cuman rencana aliansi ini ternyata banyak banget cobaannya. Raja Frederick yang melakukan perjalanan lewat darat tiba-tiba terserang penyakit disentri saat ia tiba di daerah Bizantium. Akibat dari penyakit ini ia meninggal dunia, dan sialnya penyakit disentri ini mewabah dan menyerang banyak pasukannya. Para pasukannya yang masih tersisa ya memilih pulang kembali ke Jerman. Sekarang hanya tersisa 2 raja, Philip II dan Richard I. Richard yang sudah sangat berpengalaman akhirnya bisa sampai di Siprus dan berhasil merebutnya pada Mei 1191. Penduduk Pulau
pulau itu juga dipaksa membayar pajak sebesar 50% dari jumlah harta mereka. Kasihan banget ya, sudah mah daerahnya dikuasai, dipalak pula. Di sisi lain, Raja Philip II yang membawa 650 kesatria, 1.300 pengawal juga berhasil sampai di daerah Acre. Di sini akhirnya terjadi sebuah pemberontakan besar. Ini adalah salah satu kota yang susah banget dikuasai oleh penerus Raja Baldwin IV, yaitu Guy de Lusignan. Karena apa? Sesimpel karena Raja Saladin atau Salahuddin Al-Ayyubi terlalu kuat. Tapi karena pasukan Kristen dibantu oleh Richard I dan Philip II tadi, akhirnya kota ini berhasil dikuasai oleh Richard, walau agak susah payah. Para pasukan Kristen banyak menggunakan sumber daya mereka untuk menguasai kota ini. Ketapel raksasa lah, pasukan yang banyak lah, dan lain-lain. Ya nggak sia-sia sih. Tapi tetap tujuan utama mereka bukan kota Acre, tapi Yerusalem. Cuman ada sisi lain dari perang salib yang mungkin kalian belum tahu, yaitu tentang perlakuan sang pemenang kepada orang-orang di wilayah itu. Saat perang salib pertama, orang Kristen Eropa yang berhasil menduduki Yerusalem secara kejam menghabisi puluhan ribu orang di sana. Padahal ya mereka bukan musuh gitu. Berbanding terbalik dengan Salahuddin Al-Ayyubi, beliau sangat toleran dan menerima segala kompromi. Beliau bahkan tidak menahan orang Yahudi di sana. Beliau hanya memperkerjakan mereka dan tentunya ada bayarannya. Bagi mereka yang mampu membayar kebebasannya, ya udah dibebasin. Sultan Saladin juga tidak pernah menyakiti para peziarah Kristen Eropa yang datang ke Yerusalem. Justru beliau melindungi mereka. Cuman ya, I don't know, apa yang membuat umat Kristen Eropa sangat marah kepada umat Muslim dan Sultan Saladin, aku nggak tahu. Tapi dalam perang salib ketiga, setelah Richard I berhasil menguasai kota Acre, perjalanan mereka harus berakhir anti klimaks. Raja Richard I tidak pernah berhasil sampai ke Yerusalem karena banyak sekali halangan dan perlawanan dari Sultan Saladin. Akhirnya kedua belah pihak melakukan sebuah gencatan senjata dan menyepakati sebuah perjanjian bernama Perjanjian Yafu yang berisi Yerusalem tetap dalam kendali kaum muslimin dan jaminan keselamatan para peziarah, baik itu peziarah kaum muslimin ataupun Kristen. Padahal dari awal Saladin sangat melindungi para peziarah ini. Kisahnya harus berakhir pada Maret 1199. Saat itu Richard ada di salah satu wilayahnya di Prancis bernama Limousin untuk menumpas salah satu pemberontakan. Tapi sialnya, sebuah anak panah mengenai tepat di bahunya. Lukanya ternyata cukup dalam dan akhirnya menyebabkan Raja Richard kekurangan darah. Ia kemudian meminta dengan keras untuk menemukan sang pemanah dan meminta agar sang pemanah dibawa ke hadapannya. Setelah dicari ternyata ketemu. Dia adalah seorang pria dari kalangan petani. Setelah dibawa ke hadapannya, sang pria mengaku jika ia melakukan itu adalah untuk balas dendam karena Raja Richard dan pasukannya telah menghabisi ayah dan dua saudara laki-lakinya. Tapi secara mengejutkan, Raja Richard mengampuni pria itu dan mengatakan, "Hiduplah dan dengan karunia saya lihatlah terang hari." Richard pun akhirnya tiada, tepat pada 6 April 1199 di pelukan sang ibu. Dari sini kemudian muncul sebuah rangkaian kata, jika singa yang besar dan ganas bisa dihabisi oleh seekor semut. Kegagalan di perang salib ketiga membuat bekas luka yang dalam bagi umat Kristen Eropa. Gimana enggak, 3 raja terbesar pada saat itu gagal melawan Sultan Saladin seorang. Dan karena kegagalan inilah nantinya akan terjadi perang salib keempat. Semoga terhibur dan untuk waktunya, terima kasih ya.